Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan menjelaskan tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi sebetulnya di tema 3 juga sudah dibahas, tetapi di tema 4 akan diulang kembali ya, karena memang babnya di tema 4 itu KD-nya teks eksplanasi. Baik, teks eksplanasi biasanya berupa sebuah teks dari fenomena-fenomena tertentu, misalnya fenomena alam, sosial, juga budaya dan lain-lain. Fenomena itu apa sih? Fenomena itu adalah suatu kejadian yang luar biasa begitu. Nah, Ustazah akan memberikan contoh teks eksplanasi fenomena sosial ya. Nah, di sini ada teks berjudul penyebab terjadinya berita hoax. Dalam teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama bagian pernyataan umum, deret penjelas, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, mari kita bahas satu persatu. Di sini di teks ini terjadinya berita hoax, pernyataan umumnya hanya satu paragraf ya. Yaitu berita hoax adalah fenomena sosial yang sudah berada dalam tahap memprihatinkan. Berita hoax atau berita palsu adalah berita yang menyebarkan informasi yang tidak benar. Bagaimana fenomena ini dapat terjadi dan menyebar dengan begitu cepat? Berikut adalah penjelasannya. Nah, dalam pernyataan umum biasanya dia adanya di awal teks dan berisi informasi umum aja. Atau dia membuka sebuah teks. Jadi dalam bagian ini tidak dijelaskan apapun, hanya menginformasikan yang akan dibahas dalam sebuah teks, ya. Nah, kita lanjut ke bagian deret penjelas, ya. Dalam deret penjelas, ya, biasanya tidak hanya satu paragraf, dia berparagraf-paragraf, ya. Di sini ada 5 paragraf, ya. Dalam teks ini ada 5 paragraf, ya. Paragraf pertama, hoax dipicu oleh kecepatan arus informasi. Nah, jadi di sini paragraf pertama dia menjelaskan apa itu hoax, ya. Kemudian di paragraf kedua sehingga informasi didapatkan kapan, masih menjelaskan yang pertama, ya. Kemudian di paragraf berikutnya ketiga, hal tersebut menyebabkan kejenuhan informasi. Nah, di paragraf ketiga itu dia menjelaskan sebabnya, ya. Sebab dari hoax itu. Kemudian di paragraf keempat, pada akhirnya hanya narasi paling kontras lah yang mampu memberikan. Nah, ini dia menjelaskan akibatnya, ya, akibat dari hoax ini, ya. Kemudian terakhir, oleh karena itu banyak orang memanfaatkan fenomena ini dan seterusnya. Nah, ini juga masih dari penjelas, jadi dia masih menjelaskan apa itu hoax, ya, apa itu fenomena yang terjadi dalam hoax itu. Nah, jadi memang di deret penjelas ini adalah bagian inti dari sebuah teks. Jadi dia menjelaskan isi sebuah teks mulai dari definisi, penyebab, apa yang terjadi, akibat dan lain-lain, ya. Macam-macam. Kalau di fenomena alam mungkin misalnya banjir. Definisi banjir apa, penyebab banjir apa yang terjadi pada saat banjir, akibat banjir itu apa gitu. Itu kalau fenomena alam. Ini fenomena sosial. Nah, yang terakhir di bagian penutupnya, nah dia di sini memuat teks sebagai warganet yang budiman sudah seharusnya kita lebih bijak dalam menerima informasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di bagian penutup biasanya ada berupa kesimpulan, ada pendapat dari penulis atau nasihat-nasihat tertentu dari penulis. Ya pokoknya penutup lah, ya. Nah, biasanya emang pasti di akhir paragraf dia, ya, dan biasanya satu paragraf. Tapi bisa jadi ada yang 2. Nah, kebanyakan di bagian penutup atau ulasan atau interpretasi, ya, kalau bahasa SMA-nya nanti SMA belajar lagi nih yang kayak gini. Nah, ini isinya yaitu kesimpulan, kalau enggak pendapat, ya. Awas jangan sampai kejebak dengan yang sebelumnya nih, yang paragraf sebelumnya oleh karena itu. Ya, ini belum penutup, ya, ini belum interpretasi, ini masih menjelaskan, ya. Nah, yang penutup yang benar adalah di bagian paling bawahnya itu, ya, yaitu kayak dia bikin pendapat atau nasihat-nasihat tertentu dari penulisnya. Oke, itu adalah teks eksplanasi, sangat singkat video saja, mudah-mudahan tapi bisa dipahami, ya, tentang teks eksplanasi. Selanjutnya akan ada tugas dari di Word Wall, ya. Selamat belajar. Assalamualaikum.